sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku ke-7 Teori Sosiologi Klasik. Nama Maria Roslan Anisti, kelas 2C, NIM 230-396. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Bagian 1, Sosiologi, sifatnya dan program. Sosiologi dan ilmu sosial. Sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Tarde. Masyarakat, kata mereka, adalah tidak lain adalah individu yang menyusunnya. Mereka adalah salah satu-satunya kenyataan. Kita melihat dari analisis ini betapa salahnya pandangan bahwa sosiologi itu sangat sederhana, sains yang terdiri seperti yang dipikirkan Comte dalam satu masalah. Sampai hari ini itu benar mustahil bagi seorang sosiolog untuk memiliki pengetahuan ensiklopedia sainsnya. Tapi masing-masing sarjana harus meletakkan dirinya pada urutan masalah khusus, kecuali dia ingin puas dengan pandangan yang sangat umum dan tidak jelas. Pandangan umum ini mungkin berguna jika sosiologi hanya mencoba menjalani batas-batas wilayahnya dan menyadarinya diri sendiri, tetapi diselipin tidak bisa lagi bermain-main dengan cara seperti itu. Tinjauan Antonio Labriola, esai CS pada Materialis Materialis Konsep Sejarah. Konsepsi objektif tentang sejarah ini adil sama dengan doktrin materialisme ekonomi, karena yang terakhir pasti memilikinya asal sosialis. Orang mungkin percaya bahwa yang pertama dibentuk di bawah yang sama untuk mengakhirinya. Tidak ada saling ketergantungan antara kedua teori. Inilah ilmiah yang sangat setara, sama seperti tampaknya benar bagi kita, itu penyebab fenomena sosial harus dicari di luar representasi individu. Itu tampaknya pada tingkat yang sama. Salah bahwa mereka dapat direduksi dalam analisis akhir menjadi negara, teknologi, industri, dan faktor ekonomi adalah pendorong utama kemajuan. Industri Inggris ditambahkan ke dalamnya dokumen langka dengan cepat lolos peninjauan. Mereka tidak akan berhasil didemonstrasikan generasi sebesar itu. Bagian kedua, divisi perburuan, kejahatan, dan hukuman. Divisi ketenagakerjaan dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, perubahan besar telah terjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmenter dengan kecepatan dan sejenisnya proporsi yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya, moralitas yang mana sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran kita. Iman kita telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektif pertimbangan. Namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi punya waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. 2. Hukum evolusi penal. Yang pertama, hukum variasi kuantitatif. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas hukuman lebih besar di masyarakat termasuk dalam tipe yang kurang maju, dan seperti yang dimiliki kekuasaan terpusat karakter yang lebih absolut. Tidak ada kebutuhan besar untuk mendefinisikan. Yang pertama, relatif mudah untuk mengenai apakah sebuah spesies sosial lebih atau kurang maju dari yang lain. Kami katakan tentang kekuasaan pemerintahan yang menjadi mutlak ketika bertemu dengan fungsi-fungsi sosial lainnya, tidak ada yang menurut sifatnya menyeimbangkan dan secara efektif membatasinya. Yang kedua, hukum variasi kualitatif. Hukum yang baru saja kita buat hanya berkaitan dengan besaran atau kuantitas hukuman. Yang akan kita pertimbangkan sekarang ini terkait dengan kualitatifnya modernitas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukuman yang terdiri atas privasi, kebebasan, dan kebebasan saja untuk jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan gravitasi kejahatan cenderung semakin menjadi jenis represi normal. Dengan demikian, pada saat pendirian tempat penahanan menjadi berguna
sebagai konsekuensi dari hilangnya tanggung jawab kolektif secara progresif. Bangunan yang dapat digunakan untuk tujuan ini sedang dibangun. Penjara memang benar masih hanya pencegahan, tapi begitu dibentuk untuk tujuan ini mereka dengan cepat mengambil bersifat represi, setidaknya sebagian. Bagian ketiga, metode sosiologis. Aturan metode sosiologis. Definisi kami ternyata terlalu sempit dan pada saat yang sama terlalu luas, mencakup hampir semua realitas. Telah dikatakan bahwa lingkungan fisik apapun melatih batasan pada makhluk yang menjadi sasaran tindakannya untuk pada suatu sejauh mana mereka terikat untuk beradaptasi dengannya. Namun di antara kedua mode pemaksaan ini ada masih perbedaan yang memisahkan lingkungan fisik dari lingkungan moral. Itu tekanan yang diberikan oleh satu atau beberapa benda pada benda lain atau bahkan atas keinginan lain. Jangan bingung dengan tekanan yang diberikan kesadaran kelompok atas kesadaran anggotanya. Yang istimewanya tentang kendala sosial adalah ia berhasil bukan dari pengakuan molekul tertentu, tetapi dari prestisi yang tentu represif diinvestasikan. Benar bahwa kebiasaan, baik individu maupun keturunan, memiliki dalam beberapa hal properti yang sama ini. Kebiasaan mendominasi kita dan memaksakan keyakinan atau praktik atas kita. Sosiologi komparatif bukanlah cabang khusus dari sosiologi. Itu adalah sosiologi sendiri sejauh itu tidak lagi menjadi dekretif murni dan bercita-cita untuk menjelaskan fakta. Bagian keempat, bunuh diri. Sebagai konsekuensi dari pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri, masing-masing masyarakat di sifat masyarakat itu sendiri dan dengan mengesampingkan individu, kami telah memperolehnya hasil yang sama sekali berbeda. Sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu, antara bunuh diri dan jenis tertentu lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Disinilah akhirnya kami menemukan nyata hukum memungkinkan kita untuk mencoba klasifikasi metodis dari jenis bunuh diri. Dari semua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa angka bunuh diri sosial hanya dapat dijelaskan secara sosiologis. Konstitusi moral masyarakat yang selalu menentukan kuota kematian sukarela. Untuk setiap penduduk ada kekuatan kolektif dengan tertentu, kekuatan yang mendorong pria untuk bunuh diri. Bagian kelima, agama dan pengetahuan. Bentuk dasar kehidupan agama. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengesampingkan realitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak yang berkembang di tengah-tengah kelompok yang berkumpul dan yang ditakdirkan untuk membangkitkan semangat, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu dalam kelompok ini. Jadi, jika kategorinya berasal dari agama, mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agama. Mereka juga harus bersosialisasi urusan dalam produk pemikiran kolektif. Klasifikasi primitif. Oleh karena itu, klasifikasi primitif tidak tunggal atau luar biasa, tidak memiliki analogi dengan mereka yang dipekerjakan oleh masyarakat yang lebih beradab. Sebaliknya, mereka tampaknya berhutang tanpa jeda dalam kontinuitas ke klasifikasi ilmiah pertama. Padahal bagaimanapun berbeda mereka mungkin dalam hal-hal tertentu dari yang terakhir. Namun mereka memiliki semua yang esensial karakteristik. Pertama-tama, seperti semua klasifikasi canggih, mereka adalah sistem dari pengertian hierarkis. Hal-hal tidak begitu saja diatur oleh mereka dalam bentuk tervisualisasi kelompok, tetapi kelompok ini berdiri dalam hubungan tetap satu sama lain dan bersama-sama membentuk sebuah tunggal utuh. Selain itu, sistem ini seperti yang dimiliki oleh sains, memiliki spekulatif murni tujuan. Tujuan mereka bukanlah untuk memfasilitasi tindakan, tetapi untuk memajukan pemahaman, untuk membuat memahami hubungan yang ada di antara hal-hal. Sekian dan terima kasih.